Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurmasari, NPM 2321020059 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang hukum acara pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum acara pidana. Menurut Wirjono Projodikoro, mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Bahkan, hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formil jika hukum pidana material berisi tentang aturan yang berisi perintah serta sanksi bagi para pelanggar atau aturan tersebut, maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana material. Terus, selanjutnya itu ada tentang sumber hukum acara pidana, yang dimana yang pertama mencangkup tentang Undang-Undang 1945, khususnya pasal 24 yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang kedua, KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, merupakan landasan formal pengaturan proses peradilan pidana secara komprehensif. Yang ketiga, yaitu tentang peraturan pemerintahan atau PP, digunakan untuk teknis pelaksanaan KUHP, misalnya PP nomor 27 tahun 1983 dan revisinya PP nomor 92 tahun 2015. Yang keempat, yaitu tentang putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu MK sebagai interpretasi terhadap substansi KUHP atau perundang-undangan terkait. Yang kelima, yaitu tentang lembaga penegakan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian juga mengeluarkan regulasi teknis yang memperjelas pelaksanaan hukum acara pidana. Selanjutnya itu tentang ruang lingkup acara pidana. Ruang lingkup acara pidana meliputi, yang pertama itu ada penyelidikan, proses pengumpulan informasi dan bukti tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, penyidikan, proses penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti dan informasi lebih lanjut. Yang ketiga, ada penuntutan, proses pengajuan dakwaan terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Yang keempat, pemeriksaan di pengadilan, proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk menentukan vonis. Selanjutnya itu tentang tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana pada prinsipnya untuk mengekang kebebasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebebasan yang dikekang di sini adalah kebebasan yang bisa mengarah kepada kewenangan. Menurut Van Bemmelen, tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan. Yang terakhir, yaitu terdapat ada fungsi hukum acara pidana, yaitu pertama, ada mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pengembalian putusan oleh hakim. Yang ketiga, yaitu ada pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. Baik, itu saja penjelasan dari saya untuk mengenai tentang hukum acara pidana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.